Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Fisiknya yang sehat, alhamdulillah. Tapi kalau yang sakit sudah disembuhkan. Tapi yang Amin. fisiknya sehat, mudah-mudahan psikisnya, kejiwaannya juga sehat. Ini banyak orang di Indonesia sekarang dalam situasi yang baik apa banyak yang secara fisik nggak sehat, kemudian juga kejiwaan nggak sehat, tapi banyak juga orang sehat di sini tapi jiwanya nggak sehat. Memang situasi Indonesia nggak menentu banget ya, dalam situasi sekarang ini dan kemudian kita sih cuma berharap sebenarnya ya Pak Prabowo bagaimanapun sebagai presiden itu harus apa ya lebih mendengar sekarang banyak orang kan selama ini Pak Prabowo itu dikabarkan dia banyak dia diisolasi jadi kayak hidup dalam echo chamber Mhm. gitu Mbak Agi. Tapi sekarang Betul. dengan banyak bertemu dengan tokoh-tokoh itu bisa dapat masukan dari orang luar dan Pak Prabowo mulai belajar denger deh gitu denger orang lain ya mungkin kan ini waktunya Pak Prabowo nggak bukan tentara lagi bukan jenderal lagi yang main komando. Nah ini Mhm. sekarang Pak Prabowo itu jadi masyarakat sipil masyarakat jadi presiden yang stakeholdernya banyak banget jadi ya nggak bisa main Betul. komando-komando seperti itu tuh. Oke, tapi kita mau ngomongin itu atau ngomongin yang lain dulu nih Mbak Agi? Atau- Nggak apa-apa kita ngomongin itu ya, itu Hmm, update. Tapi juga banyak sekali hal di hmm, luar itu hmm. yang berhubungan juga tidak hanya dengan Pak Prabowo, tapi tetap dengan yang berada di Solo, Mas Hersu. Jadi Oke, ini, itu pasti banyak mhm. orang apa banyak viewer kita seneng nih kalau dengar kayak gitu tuh. Ini memang lucu-lucu ya. Ini saya kalau menyimak ini mungkin karena kemarahan atau satire atau apa gitu. Misalnya sekarang kan yang dibahas sampai sekarang itu kejaksaan kan belum bisa menangkap, belum bisa, nggak mau atau belum bisa sih, belum bisa menangkap Sylvester Stallone, Sylvester Matutina gitu dan kata Ya, politisi dari PDIP ini Guntur mhm. Rabli itu kemungkinan dia sembunyi Solo gitu karena kok kenapa Mhm. kejaksaan nggak bisa Betul. menangkapnya Mhm. gitu ya itu kan yang Ya, bagian kecil jadi kalau untuk urusan Sylvester saja nggak bisa apalagi mau ganti Kapolri kan gitu loh ya kan Mbak Agi mhm. itu kan lebih berat lagi ini Ya. menarik kita omongin itu aja atau gimana Mbak Agi. Iya, iya, iya. Jadi yang pertama tadi dulu yang Mas Hersu Hmm, ungkap itu soal Pak Prabowo bertemu dengan para tokoh ya Mas Hersu hmm, ya. hmm, hmm, Jadi yang baru saja kemarin berarti ya, ini kan akan tayang pada hari Jumat. Kita taping ini pada hari Kamis malam. Dan Pak Prabowo baru saja menerima para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. hmm, Yang kita tahu tokoh ini sudah bergerak ya sebelum terjadi pergantian rezim ketika masih zaman Jokowi mereka banyak sekali juga bersuara termasuk yang kemudian sekarang menjadi Menteri Agama yaitu Pak Nasaruddin Umar itu termasuk masuk ke dalam Gerakan Nurani Bangsa maka dia masuk juga bertemu dengan Pak Prabowo bersama dengan Kiai Haji Quraisy Shihab terus kemudian ada Romo Magnis tentu saja hmm, ada Lukman Hakim mantan Menteri Agama sebelumnya kemudian ada hmm. Ibu Sinta Nuriyah Wahid dan lain-lain lah begitu yang Ada kita tahu pada ada juga ini Mbak sepekan jangan lupa ada tokoh Katolik dan tokoh Kristen Pendeta Gumar Gulutom dan juga ya Kardinal betul. Ignatius Suharyo ya, yang Ya. kemarin mereka sebelumnya tanggal 3 yang kita ingat betul tanggal 3 mereka bikin jumpa pers dan waktu itu Kardinal Ignatius Suharyo itu mengingatkan agar terjadi pertobatan di kalangan Mhm. pemimpin-pemimpin kita itu mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif dan juga aparat penegak hukum karena Iya. harusnya karena melihat proses itu dan mulai kemurkaan dari rakyat itu nggak bu jangan dihadapi dengan kekerasan mas justru harusnya mereka bertobat gitu itu sih kalau orang yang Mhm. benar kalau kalau dalam apa dalam Islam ada semacam kepercayaan bahwa orang kalau kalbunya masih bersih gitu melihat Mhm. mendengar suara-suara tiba-tiba itu dia bisa langsung merespon itu tapi kalau kalbunya kotor karena banyak makan duit korupsi dan sebagainya mereka malah menganggap apa anggapnya ini sebagai sebuah perlawanan dari rakyat yang harus dihadapi dengan kekerasan gitu loh jadi Iya. introspeksi aja Betul. situasinya. Tapi kalau enggak, ini juga banyak diingatkan oleh para netizen. Jangan macam-macam rakyat kalau udah marah. Ini enggak ada urusannya dengan anu ya. Bukan kita mau memprovokasi ya. Belajar aja dari pengalaman kita ambil pengalaman dari Nepal. Betul. Karena Nepal Mhm. katanya justru menganggap bahwa Indonesia itu saudara tuanya gitu yang anggap bahwa dia belajar dari Contohnya, ya sebagai contoh contohnya, ya gitu contoh. Indonesia. Tapi kita tentu nggak ingin terjadi di Nepal dan mudah kita berharap serius dan kita apa, meminta dengan sangat jangan terjadi seperti di Nepal karena memang betul-betul kalau rakyat sudah marah seperti itu mengerikan tapi makanya jangan buat rakyat marah ketika rakyat itu menuntut sesuatu yang sebenarnya benar kok apa yang dituntut oleh rakyat itu karena Indonesia itu memang Ya. apa memang kesenjangan antara antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin itu jauh banget antara pejabat terutama gitu dengan rakyat yang Mhm. miskin itu kan jauh banget ya Pak Prabowo aja sampai
marah-marah ketika tahu komisaris yang kerjaannya cuma rapat sebulan sekali, penghasilannya setahun sampai 40 miliar, kan itu kan gila. Sementara UMR itu yang paling tinggi di Jakarta ini berapa? 5 juta ya sekarang UMR di Jakarta. Saya nggak tahu berapa. Sudah Iya, tembus sekitar 5 lima juta. setengah juta. Lima setengah Ya. juta. Tapi ada juga UMR yang seperti di Jawa Tengah itu cuma 2,1 juta dan sebagainya gitu-gitu loh Ya. Mbak ya. Jadi Hmm. termasuk anggota DPR yang kemarin dibahas tunjangannya 70 juta dan kemudian ternyata DPRD 50 juta ya tunjangan rumah sebulan. Hmm. Ternyata DPRD di berbagai daerah ya seperti Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, semua itu lebih gede dari tunjangan anggota perumahan anggota DPR gitu ya. Tapi kalau total sampai 70-an juta ya Mbak average-nya ya kalau untuk di daerah itu ya. Itu gila dan saya baca ketua DPRD Jawa Barat dia bilang komentar dengan tunjangan rumah 71 juta itu sebulan karena dia nggak bisa beli rumah di Bandung. Bandung. Kampret nih orang saya bilang begitu. Ada kok sampai ngomongnya kok begitu, Mbok empati dikit gitu loh yang ngomongnya. Gitu. Itu yang benar-benar menyedihkan buat saya ya Pak. Kalau Anda itu salah dikutip oleh wartawan dan saya juga kemudian ikut mengutipnya, tolong Anda bantah ya. Tapi kalau memang betul, ini Ketua DPRD Jawa Barat, kalau betul ucapan Anda seperti itu Anda betul-betul nggak punya empati kepada rakyat ya, Mbak Aji. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang itu jadi marah-marah dan yang paling senang tentu saja kalau Pak Prabowo sekarang sudah bersedia bertemu dengan para tokoh kan. Ini kan hanya ini yang terbaru saja Mbak, yang kemarin tuh yang hari Ya, Kamis itu. sebelumnya Karena sudah. sebelumnya sejak hari setelah Afan itu Hmm. dilindas oleh Barakuda itu kan kemudian Pak Prabowo waktu itu terlambat sekali ya tahunnya ya, baru siang harinya Ya. memberikan pernyataan dan baru malam harinya dia datang ke rumah Afan Takziah. padahal Anies Baswedan udah datang duluan di situ pagi-pagi ikut menyolatkan kan gitu. Jadi ya bagus kalau sekarang kemudian nggak lama ketemu tokoh-tokoh Islam di Hambalang kan Mbak, waktu itu tanggal berapa ya? Tanggal 30 ya kalau tidak salah ya ketemu di Hambalang itu, kemudian tanggal 31 bertemu dengan Ibu Megawati dan para ketua umum partai di mana di istana, dan kemudian tanggal satunya itu setelah itu ketua umum partai-partai non parlemen itu juga diundang hadir, kemudian ada Purnawirawan dan sebagainya, juga ada tokoh-tokoh masyarakat diundang. Jadi Pak Prabowo harus banyak sering bertemu memang dengan tokoh-tokoh itu gitu loh. Iya, iya, benar sekali. Dan kemarin ketika bertemu dengan GNB, ini GNB kembali menegaskan ya, Hmm, Gerakan Nurani Bangsa ini kembali menegaskan. Karena pada sekitar sepekan yang lalu, lebih mungkin ya, itu kan ada mereka juga mengatakan Gerakan Nurani Bangsa ini ya bahwa minta Presiden meninjau kinerja dari Kapolri ini berkaitan betul. dengan kebutuhan, berkaitan dengan kinerja Kapolri juga tidak hanya itu, tapi juga menyangkut dengan kinerja Polri secara keseluruhan Hmm, begitu, hmm, dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Itu yang diminta sebelumnya. Jadi ketika kemarin itu bertemu, tidak heran kalau kemudian itu disuarakan lagi ya Mas Hersu pada ya saat ya. jumpa pers. Hmm, Kemudian mereka mengatakan bahwa agar dibentuk komisi investigasi independen untuk hmm, melakukan ya. evaluasi Hmm, dan membentuk komisi reformasi untuk Polri. Jadi komisi hmm, reformasi yang memang melihat betul kinerja nah, Polri ini seperti apa dan hmm, melihat kinerja dari Kapolri ini. Ini adalah bahasa halus untuk sebagai ganti saya rasa dari seruan masyarakat untuk mencopot Kapolri. ya. Jadi dan eh, Mas Hersu sebelum ini pernah bilang sama bercerita kepada saya, tapi ya bisa jadi juga kalau seandainya ini kan masa pensiunnya masih panjang ya dari Masih Kapolri. panjang, Pak, kayak Tuh. Pak Listio Sigit itu. Iya, jadi barangkali bisa aja terus kemudian ada deal-deal gitu atau ada permintaan karena kok begitu sulitnya Pak Hmm, hmm, Prabowo ini untuk mencopot hmm, Listio Sigit sebagai hmm, Kapolri begitu. hmm, Nah, barangkali ada deal-deal dengan para pihak begitu supaya supaya Kapolri ini tidak sekedar dicopot tapi dipindahkan. Nah, gimana menurut Mas Hersu? Kalau saya juga mendengar hal itu, saya langsung berpikiran ini akan membuat kemarahan baru, akan membuat iya, letupan enggak, baru. saya dengar kan ini yang jadi spekulasi sekarang ini dari menteri yang dicopot 5 orang kemarin masih ada 2 yang belum pos yang belum diisi. Satu Mm-mm. menteri olahraga ya kalau ini mungkin nggak terlampau strategis, saya tinggal baku atur aja siapa yang mau masuk di situ gitu. Yang berikutnya adalah Menko Polkam karena Menko Polkam itu kan sekarang dirangkap oleh Menhan Pak Syafri Samsudin. Ya ini orang kepercayaannya Pak Prabowo. Tapi kemudian banyak dipersoalkan kan ini 2 tugas yang berbeda karena kalau Menhan itu lebih pada kepertahanan negara, tapi kalau Polkam itu kan sebenarnya membawa polisi dan sebagainya keamanan Betul, dan hukum. ketertiban gitu. Iya. Nah,
yang cocok yang katanya ini polisi gitu, berarti apakah mungkin dealnya nanti Pak Listio Sigit itu jadi Menko Polkam gitu loh. Nah, itu bisa kalau bisa terjadi, nah itu orang akan makin frustasi kalau lihat situasi semacam itu. Ya bener dong. Berarti Pak Prabowo itu masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Ini kalau terjadi loh ya. Dan itu mudah-mudahan tidak Iya. terjadi ya semacam itu gitu loh Mbak Agi. Tapi pertanyaannya kenapa kok di ad interim kan gitu. Iya, kenapa itu dikosongkan dan Hmm. kemungkinan pengosongannya ini akan ada tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi bisa beberapa bulan begitu. Jadi kita lihat, kita tunggu lagi, kita masih menunggu bagaimana ini sikap dari Pak Prabowo setelah bertemu demikian banyak tokoh yang sebelumnya kita bahkan off the record sudah menduga itu, sudah mengetahui itu, begitu ya. Dan berkali-kali kita sering mengatakan bahwa Pak Prabowo ini terisolasi dalam kondisi yang dia tidak mengetahui dan dia tidak membaca dan tidak ada orang yang terus-menerus memberitahu, bahkan mungkin tidak ada briefing pagi atau morning briefing atau semacam itu begitu yang biasanya itu dilakukan oleh para pemimpin semuanya, di mana suara dari media, di mana perkembangan terbaru, terus kemudian laporan juga dari para intelijen, dari banyak intelijen tentu saja, mana pilih saja Pak Prabowo Ya. mau yang mana, itu memberikan masukan setiap pagi untuk kemudian sepanjang hari dia membuat berbagai pernyataan, kebijakan, bertemu dengan siapa dan sebagainya begitu untuk melakukan langkah strategis. Nah, saat ini dengan Pak Prabowo mengundang berbagai pihak, kita Hmm. berharap bahwa semua yang terjadi, semua yang ada di lapangan itu tidak hanya masuk dari inner circle Pak Prabowo, Iya, tapi juga dan dapatkan inner dari circle-nya orang Pak lain. Prabowo kan kita tahu isinya anak-anak muda semua itu kan yang bahagia, Betul. bukan berarti kita meramahkan anak muda, tetapi tentu saja pengalaman mereka dalam mengelola negara Iya. itu kan tentu masih Mhm. mentah kebanyakan orang di Betul. seputarnya Pak Prabowo itu karena Mhm. ya dan kalau gitu menghadapi situasi sekarang itu berat banget loh. Ini yang banyak Berat dikhawatirkan oleh sekali. publik adalah satu kalau dari sisi ekonomi itu kan fiskal dan moneter itu sudah mulai Mhm. ya kan moneter dan fiskal juga mulai mengalami krisis ya. Fiskal itu tentu saja dari APBN, dari pajak dan sebagainya. Kemudian moneternya juga di yang dikelola oleh Bank Indonesia dan sebagainya. Itu kemudian kalau ketemu dengan krisis politik, nah itu yang rawan kan. Yang kemarin huru-hara kemarin itu kan bagian dari krisis politik yang ya, rumusnya di Betul. mana-mana kalau krisis politik itu bertemu crash dengan krisis ekonomi itu pemerintahan jatuh. Dan ini Pak Prabowo mungkin cukup beruntung karena sekarang ini banyak orang yang nggak ikhlas nih kalau sampai Pak Prabowo jatuh di tengah jalan, ya kan gitu. Iya, iya. Ya, ya karena Karena faktor Gibran ya. faktor Jadi Gibran ini jadi Pak Gibran ini nggak selamanya merugikan Pak Prabowo, Pak Gibran gitu ya. Gibran itu juga menguntungkan juga Pak Prabowo karena membuat orang nggak ikhlas kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo. Jadi mereka berusaha mati-matian mengingatkan Pak Prabowo agar jangan sampai blunder dan kemudian itu memberikan peluang untuk Pak Prabowo dijatuhkan. Karena kalau kita menyimak kemarahan dari para termol gitu ya atau pendukung-pendukungnya Pak Jokowi itu kan mereka benar-benar sekarang udah nggak mau nggak nutup-nutupi mereka ingin menjatuhkan ya, Pak Prabowo itu ya, hanya salah satunya penyebabnya kemarin itu reshuffle kabinet betul. yang Budi Ari. ya Budi Ari yang mereka sebut itu sebagai idola mereka begitu loh. Ya untuk Ya. itu seru gitu Mbak Agi dan kemudian juga ini kalau betul makanya saya menyatakan tadi kalau Pak Prabowo kemudian mengangkat Pak Listio Sigit jadi Mhm. Menko, ya orang akan tambah makin marah, tidak puas situasinya seperti itu. Kenapa? Karena ya seperti tadi saya sebut berarti orang ketika ini rumor ini muncul, orang percaya gitu. Dan apalagi Mhm. kalau kemudian terbukti seperti itu, karena seperti kasus tadi ya, Sylvester Matutina gitu ya, yang sampai Mhm. sekarang aja nggak bisa ditangkap, nggak bisa ditangkap, nggak ditangkap-tangkap oleh kejaksaan gitu. Nggak percaya saya kejaksaan nggak bisa nangkap Sylvester Matutina, bohong banget gitu. Seperti kata Pak Mahfud MD aja sampai yang udah bersembunyi di Papua aja ketemu sama kejaksaan. Lalu ini cuman katanya ngakunya bersembunyi di rumah sakit mana? Rumah sakit Cinere, masa nggak ketemu Ya. juga gitu. Ya, tapi ini sekalian mumpung ngomongin silver tuh saya mau baca dulu ini Mbak. Ini beredar luas banget di mana di media Ayo, sosial. saya Ya, tahu. Dia mau ya. jadi Menpora ya katanya malah ya. Iya. Dan ini yang ngomong Bung Rocky Gerung gitu. Tapi Oh, bukan seperti ini akun ada bukan. akun yang mengatasnamakan Mhm. Rocky underscore Gerung gitu ya. Dia bikin statusnya begini. Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong kata dia. Apa Mhm. tidak sebaiknya dijabat Sylvester Matutina? Dia kan jago banget larinya. Kejaksaan saja sampai nyerah ngejar dia.
Ini sih nampol sih memang. Gitu. Tapi saya cuma mengingatkan bahwa ini bukan akunnya Bung Rocky Gerung. Karena banyak sekali orang-orang kan kadang-kadang waktu itu zamannya Pak Jokowi, laporkan ini Rocky Gerung menghina begini-gini. Dan saya lihat ada pejabat juga yang ngomong seperti itu loh. Pejabat menteri waktu itu. Saya cuma mengingatkan saja bahwa akun officialnya Bung Rocky itu bukan ini untuk Instagram. Itu Rocky underscore, ini ada ini nih ditampilkan sini underscore Gerung underscore official ya. Itu yang Bung Rocky. Nah, kenapa Bung Rocky sekarang nggak aktif di media sosial? Iya, karena sejak ketika itu waktu Pilpres kemarin itu kan di take down, dibajak akun Twitternya Bung Rocky yang lebih dari 1 juta itu dia bajak, dan sejak itu Bung Rocky nggak main lagi itu gitu. Tapi nggak apa-apa deh, lucu-lucuan, tapi jangan kadang kemudian menimbulkan dampak dampak pidana gitu mengatasnamakan Bung Rocky gitu. Iya, iya. Tapi sarkasnya dapat sih ya Mas Hersum. Dapat dia ini yang ngikutin, dia rupanya ikut bagaimana supaya mirip-mirip ini, sama dengan kayak siapa itu yang ada yang juga bergaya seperti Rocky Gerung, dia kan berusaha Oh kalau dia iya, iya, betul. bukan hanya ngomongnya tapi gaya-gayanya dia mengikuti lah Cara gitu. bicara. Iya. Oke, balik lagi Mbak Agi. Iya, ya, ya. Tapi ini menyambung sedikit tadi ya soal Sylvester. Saya juga setuju sih ya atas pernyataan dari Guntur Romli yang dia mengatakan jangan-jangan ini dia ada di Solo begitu kan. Hmm. Jadi meminta supaya Solonya di kota Solo atau di rumahnya Pak Jokowi di Solo? iya, katanya di tempat bosnya. Nah, bosnya Hmm. Silvertas siapa sih ya? Hmm. Hmm. Bosnya saya kira ya Pak Jokowi begitu Hmm. kan. Jadi ini saran yang bagus juga untuk Pak ST Burhanuddin, apa Jaksa Hmm. Agung, karena Hmm. kan sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perintahnya sudah sejak kapan, Hmm. Pak? Hmm. Masa perintah dari Jaksa Agung tidak dilaksanakan juga dan Hmm. sistem yang dimiliki udah mahal-mahal tidak digunakan untuk mengejar buronan begitu Hmm. kan? Jadi saya rasa ini sebetulnya seharusnya permintaan dari rakyat seperti Guntur Romli ini begitu, apalagi dia juga seringkali dikatakan sebagai juru bicara partai, ini kan Hmm. berarti permintaan dari partai besar juga gitu yang mencurigai bahwa dia ada di suatu tempat yang di tempat itu tidak mungkin untuk diperiksa begitu. Barangkali kalau seandainya itu benar boleh juga kan Hmm. untuk Hmm. diperiksa supaya rakyat juga benar-benar apa ya, kalau saat ini kan jadi kepercayaan terhadap kejaksaan itu luntur loh Pak, hanya karena kasus kecil Hmm. seperti ini. Hmm. Padahal kejaksaan saat ini sedang menangani kasus-kasus besar. Nah, kalau ini luntur, kita khawatirnya untuk penanganan kasus besar juga akan berpengaruh kepercayaan rakyat terhadap institusi kejaksaan. Nah, kita coba melihat tadi Mas Hersu juga menyebut soal apa relawan-relawan Hmm. dari Jokowi yang sudah mulai mengancam. Iya, memang benar ya Mas ya. Hmm. Ini udah terbuka, sudah cetowelo-welo apa yang ada di pikiran mereka, apalagi sejak Budi Ari kemarin di reshuffle, bahkan Hmm. ada yang mengatakan Budi Ari itu adalah idola kami. Hmm. Budi Ari itu adalah panutan kami, begitu. Jadi kalau seandainya dia sampai di reshuffle ini maunya Pak Prabowo ini apa, begitu. Dia Hmm. minta supaya Pak Prabowo mundur karena ini sudah blunder Pak Prabowo ini Hmm. dan dianggap Pak Prabowo itu bunuh diri, seperti Laskar Cinta misalnya. Itu pemimpinnya namanya Suhandono Baskoro yang dia mengatakan bahwa ini bukan sekedar reshuffle, ini langkah bunuh diri politik. Presiden seakan mengabaikan kredibilitas internasional dan jaringan relawan di dalam negeri. Kredibilitas internasionalnya siapa sih? Kalau kredibilitas internasionalnya Budi Ari ya jelas nggak ada, nggak punya Hmm. dia. Kalau kredibilitas internasionalnya Jokowi, ya dia sebagai juara 2 OCCRP ya, sebagai Hmm. tokoh Oh iya ya, koruptor cukup dikenal lah pasti nasional. ya. Hmm. Iya, pasti dikenal. Tapi dia mengatakan seperti itu. Jadi efeknya terhadap Pak Prabowo dianggap mengabaikan kredibilitas internasional dan jaringan relawan di dalam negeri. Efeknya sangat besar, baik di pasar keuangan maupun di akar rumput. Hmm. Dahsyat sekali. Padahal kita tahu pasar keuangan dengan adanya reshuffle ini kemarin sempat ya Hmm. IHSG itu Hmm. turun anjlok begitu Hmm. dengan Hmm. Hmm. digantinya Sri Mulyani dengan Hmm. Menteri yang baru Pak Purbaya. Hmm. Yudi begitu. Tapi ketika kemudian kemarin berbicara di depan DPR begitu dan Hmm. dia mengatakan ini kan memang mazhabnya sepertinya berbeda ya. Kalau Bu Sri Mulyani itu mazhabnya adalah fiskal yang sangat ketat begitu, Hmm. cadangan yang ini. Dan kemudian kemarin dia Ketaatan pada lembaga-lembaga donor internasional, ya kan? betul begitu. Apa yang mereka katakan itu Hmm. dilaksanakan. Nah, sementara kemarin kan nadanya itu menguliti kebijakan dari Ibu Sri Mulyani dan juga menyalahkan rezim keuangan di era Bu Sri Mulyani Dan dan Pak Jokowi juga dari di eranya sejak Pak Jokowi ya, Jokowi juga dibandingkan dengan Pak SBY gitu kan. Selama ini betul. kan para
buzzernya Pak Jokowi itu selalu apa ya membanding-bandingkan dengan Pak SBY, karena Pak SBY nggak ngapa-ngapain, nggak bangun infrastruktur Mm-mm. seperti seperti Pak Jokowi, hanya di era Pak Jokowi bisa gitu. Tapi ternyata dari sisi orang, data-data yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di era Pak SBY itu jauh lebih stabil gitu dibandingkan Jauh lebih lebih stabil dan walaupun lebih tinggi pertumbuhan gitu dibandingkan infrastruktur, ya 6% iya, rata-rata gitu ya. Ya. betul. Walaupun infrastrukturnya itu Hmm. berjalan secara bertahap, tidak jor-joran Iya, seperti di iya. masa Kan orang yang penting Jokowi. perutnya makan dulu, orang kenyang dulu Betul, gitu. ya, Mm-mm. betul. Daripada kita tidak makan dan kemudian utang menumpuk, begitu kan? Iya, Nah, karena tapi infrastruktur kemarin, misalnya ya, kalau kayak tol Jawa, itu kan memang mereka memanfaatkan itu warga. Enggak, mereka justru yang kehilangan apa UMKM sepanjang Pantura itu mulai Brebes, ya, Pekalongan dan sebagainya mati kan, karena banyak mobil-mobil pribadi yang memilih lewat jalan tol, sementara yang lewat jalan itu hanya supir-supir truk itu, gitu loh. Jadi memang ya, harus kayak gini nih, memang mulai harus didudukkan persoalannya dengan tepat ya. ya. Dan saat ini, ketika kemarin Purbaya, Menteri Keuangan yang baru ini bertemu dengan DPR dan dia Hmm. mengatakan dia akan mengubah begitu ya. Ini tentu saja strateginya memang berbeda. Jadi ini Ya. saya kaitkan dengan tadi pernyataan dari Laskar Cintanya Jokowi yang mengatakan apa infrastruktur keuangan akan ambruk, apa dunia Hmm. ini akan gini. Nah, kemarin setelah hasil apa rapat tersebut di mana Purbaya mengatakan bahwa saat ini uang hampir sekitar 500 triliun yang ada di Hmm. Hmm. BI begitu Hmm. dia akan ambil sekitar 200 triliun dan kemudian dimasukkan ke dalam pasar real, yaitu Hmm. dimasukkan lewat bank-bank yang Bang, tentu bang saja itu Himbara nanti ya, bang pemerintah ya. ya bank-bank himbara, himpunan bank negara yang nantinya tentu itu tujuannya adalah untuk membanjiri dana ke pasar yang dimana lewat berbagai kredit. Ya kita berharap jangan sampai ini menjadi BLBI yang baru ya. Hmm. Karena Hmm. biasanya kalau bank banjir dengan seperti ini, oligarki, Taipan, pengusaha-pengusaha besar langsung Ulang menyerbu bank matanya langsung dan hijau dan iya, dia yang dapetin dan duluan gitu. untuk satu korporasi atau untuk satu person begitu yang dikenal karena dia gara-gara dia memiliki tambang besar apa dan sebagainya, Hmm. untuk satu orang ini diberikan kredit yang bisa sampai triliunan, jangan sampai Ya, dan bisa sementara diberikan kredit rakyat ratusan atau miliar, jangan UMKM susah sampai. ya, Ya, taraf sementara nggak kalau bisa. dihimpun ribuan UMKM itu Hmm. ditambahkan belum tentu sama setara dengan satu orang Ya, yang diberi ini. Nah, ya, itu ya, ya, akan kolaps juga. Nah, ini yang ya, harus Pak Prabowo perhatikan betul-betul. yes, Jangan setuju. sampai itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Ya. Karena sekarang ini IHSG langsung bergairah, langsung naik, Hmm. Ya. langsung meroket begitu Dan ya. rupiah juga Gara-gara ternyata nggak kebijakan. sengeri seperti kita bayangkan ya. Kalau ya, itu ternyata Ya. kemarin sempat turun hanya berapa poin dan kembali lagi gitu itu di Betul. Nah, ya. cuman satu Mas Hersu yang kita perlu khawatirkan, kata Pak Purbaya, kata Menteri Keuangan yang baru ini dia mengatakan bahwa dia ingin mempercepat apa penyerapan anggaran. Nah, sementara penyerapan anggaran ini kan harus dilihat ada berbagai ketentuan, ada apa dan sebagainya. Dan dulu juga pernah ketika anggaran ini dipercepat, maka korupsi merebak di mana-mana. Mm, mm, Karena orang tuh "Ya, yang penting cepat mm, apa dan mm. sebagainya begitu. Eh, eh, apa namanya suap seperti itu gratifikasi apa dan sebagainya juga terjadi ini jangan sampai terjadi Ya, jadi diingatkan, ancam sejak awal, diingatkan bahwa akan disikat yang betul begitu-begitu ya. Karena betul, Anda iya tadi sedikit saya balik lagi juga, ini sekarang UMKM tuh mencari modal susah banget karena alasannya nggak betul bankable, gitu ya. iya Padahal betul sebenarnya kayak apa taipan-taipan besar itu juga nipu juga kok. Mereka menggunakan misalnya dia mendapatkan lahan-lahan hutan gitu tuh yang kemudian dijadikan bank bank tanah oleh mereka dan itu bisa digunakan untuk mengambilkan kredit, jaminan kredit gitu loh betul itu. Jadi sebenarnya mereka juga nggak punya duit kok, mereka pinter nipunya aja gitu kan. Cuman otak UMKM kan nggak sampai seperti itu gitu. Saya setuju soal itu tadi Mbak Agi ya. Dan kalau kita lihat paradigmanya, Pak Prabowo harusnya menteri yang baru ini harus dia ngambil kebijakan yang berbeda dengan Ibu Sri Mulyani gitu ya. Kan ya karena kalau Ibu Sri Mulyani betul-betul ya neolib ya cara berpikirnya gitu. Nah ini betul Pak Prabowo harus berpikirnya ya seperti yang dipikirkan oleh bapaknya Pak Prabowo dulu Pak iya Sumitro Pak gitu yang Sutrisno. ekonomi kerakyatan Mm, kan Pak Prabowo kan seperti itu ya waktu itu Pak Sumitro kan berbeda itu berpikirnya dan Pak Prabowo kan ingin mewujudkan mimpi-mimpi bapaknya tapi kan situasinya berbeda dengan betul era sekarang ini Mhm. ini apanya apa rusak-rusahan betul kok birokrasi pemerintahan kita itu kan sebenarnya. Jadi makanya saya bilang kalau Pak Prabowo mau dikenang jadi pahlawan ini waktunya. Kan gitu ya. Ini waktunya dia Iya menunjukkan itu. Kan kemarin juga kita bahas sebenarnya gampang kok kalau mau memulihkan kepercayaan rakyat sekarang itu.
benahi dulu Mhm. aparat penegak hukumnya ya, mulai dari polisi, kejaksaan, kemudian di kehakiman, semua kalau itu dibersihkan dan kemudian kita usulkan tentu saja karena tugas mereka berat dan sebagai gajinya dinaikkan nggak apa-apa daripada Mhm. kemudian gajinya dikorupsi itu kan jauh lebih gede sebenarnya anggaran pemerintah yang dikorupsi oleh pejabat itu ya dan itu hanya beredar pada orang per orang. Tapi kalau kemudian itu beredar pada semua penegak hukum dan mereka Mhm. penegak hukum memang mesti nggak segede kalau mereka sekarang main seperti sekarang nih, yang main macam-macam ya, main perkara, main apa. Tapi kita mesti ingatkan itu duitnya lebih halal dan itu berkah untuk keluarga Anda semua gitu. Kalau sekarang kan Anda itu menghidupi keluarga itu dengan duit korupsi, itu jadinya pasti rusak aja kepada Iya. anak dan Mhm. istri Anda. Percaya deh. Dan jangan-jangan Anda pun sudah mulai begitu lihat anaknya, bener ya, anak gua kok jadi begini ya, istri gua kok jadi begini ya, karena dibesarkan dengan duit haram. Nah, coba Iya. kalau nanti Anda kerja betul, kemudian Pak Prabowo betul, kemudian juga seperti janji-janjinya menaikkan itu, korupsinya di apa disikat semua, bisa gede kok gaji bukan hanya aparat penegak hukum, tapi Mhm. pemerintah pejabat-pejabat pemerintah lain juga bisa bisa besar, tapi nggak sebesar seperti sekarang, nggak gila seperti sekarang. Tapi rakyatnya juga ikut makmur gitu. Udahlah, enak hidup 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 dengan rezeki yang berkah itu lebih bagus, gitu, lebih tenang daripada kayak sekarang. Anda bergaya-gaya sebenarnya setiap hari Anda kok nggak tenang hidupnya. Saya tahu, apalagi kalau kemudian dia orang yang beragama gitu ya, rajin ke Mhm. masjid, rajin ke gereja, yang ini pergi ke Vatikan, ini pergi ke mana ke Arab umroh dan setiap tahun. Tapi nanti sampai sana kalau sampai Arab ya ditimpuk sama setan Anda kan waktu lempar jumroh kalau kalau haji itu. Karena sama setan lu sering lempar lu gitu kira-kira. Iya ya, batu jumrohnya ngebalik ya Mas Rizky ya. Iya. Ya, 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 ya betul. Dan barangkali ya, kalau seandainya itu memang terjadi harapan yang betul-betul kita harapkan untuk seluruh rakyat Indonesia, Hmm. kita akan menjadi negara yang makmur. Misalnya beberapa negara yang Iya, makmur ya contohnya mudah-mudahan Pak yang Prabowo sekarang mulai denger lah yang gini-gini ya. ya, Selama ini echo chamber Pak Prabowo itu hanya orang di seputarnya aja yang didengerin omongannya kan gitu. iya, iya. Barangkali kalau seandainya kita melihat di luar ya, kalau Hmm. semuanya penegak hukumnya seperti yang Mas Hersuk katakan Hmm. semuanya berjalan dengan baik, dengan Hmm. penuh integritas apa dan sebagainya, mungkin dia berian, tapi nanti anak saya nggak bisa sekolah. Gimana nggak bisa sekolah kalau Sangat seandainya Anda bisa. itu tidak ya, Hmm. kalau seandainya Anda itu tidak korupsi, Hmm. uangnya itu dikelola dengan baik dan pengelolanya juga tidak boleh korupsi, Hmm. hukumnya bekerja dengan sangat Hmm. baik, dengan sangat tegas terhadap para Hmm. koruptor yang akhirnya itu akan kembali kepada rakyatnya. Gimana kita melihat sistem-sistem di luar, seperti misalnya walaupun itu memang negara kecil sehingga dikelolanya itu jadi lebih mudah ya, tapi kita lihat seperti di Swedia, di Norwegia, di Denmark, Hmm. di Hmm. Finland apa dan sebagainya. Hmm. Mereka semuanya anak-anaknya bisa sekolah, bahkan kalau anak Iya, itu mau sampai S2, S3, semuanya terjamin gitu iya Mas Mbak. Hersik. Iya benar. Dan iya, dan ketika misalnya bahkan sampai ketika anak lahir tidak hanya ibu saja yang cuti, bahkan ayahnya diperbolehkan untuk cuti. Memang ada Ya jaminan sampai itu. 3 tahun loh, ada yang sampai Iya, cutinya ada 3 tahun. ada sampai ketika Tat- anak itu sudah mandiri dan dia akan tetap mendapat jaminan kerja. Iya. Jadi Tapi negara ini kita Mbak, bisa anggota seperti itu. DPR-nya sana masih naik kereta kemana-mana, nggak dapat nggak dapat rumah dan sebagainya, nggak kayak Iya, kita di iya, sini. iya betul. Gitu. Dan misalnya seperti gedung DPR-nya tidak berpagar, jadi Mm-mm. betul-betul bisa interaksi ketika anggota DPR itu sedang menuju kantornya, naik tangga seperti parlemen di Eropa atau parlemen di Australia kan seperti itu ya. Itu bisa ditemui oleh rakyatnya, hai gitu. Misalnya Mm-mm. saya ingin bicara dengan Anda, saya ingin menitipkan pesan kepada Anda. Itu santai saja, bisa seperti itu karena ini naik juga Mm-mm. transportasi umum seperti itu. Tapi kan berbeda dengan yang di sini, apa DPR itu seolah menjadi pejabat yang tidak tersentuh, untouchable Mm-mm. gitu. Dan Setelah kemudian dia ada di diwariskan pada atas. anak-anak dan istrinya gitu ya, atau anak dan suaminya kan gitu. Betul, jadi Jadi, reformasi memang harus besar-besaran, tidak bisa sekaligus juga. Nanti bingung ya, ya, memang sedikit demi sedikit, dan ini harus ya, ditanamkan kepada para generasi yang yes, lebih muda, karena dia akan menggantikan ya pada para ya. generasi boomer dan generasi X apa dan sebagainya. Sekarang ini sebenarnya menurut saya jadi momentum buat Pak Prabowo kalau mau dikenang sejarah, melakukan Ya, perubahan yang sudah rusak-rusakan. Kenapa? Karena dukungan dari rakyat itu luar biasa besar sekarang nih. Jadi kalau betul. Pak Prabowo bikin seperti itu dan dia ngomong misalnya ketika dia dilawan oleh partai-partai politik ya, mau disabot oleh partai politik yang sudah korup, mau di apa kemudian di orang-orang pejabat pemerintah juga mensabot itu, Pak Prabowo tinggal ngomong aja kepada rakyat, saya akan melakukan langkah-langkah ini dan kelihatannya saya akan disabot oleh ini dengan cara seperti ini dan saya minta dukungan Anda. Itu rakyat saya kira akan berbondong-bondong datang mendukung Pak Prabowo. Itu orang-orang bisa datang
demo ke istana bukan untuk menuntut itu, tapi mendukung Pak Prabowo loh. Saya aku yakin ini bukan ngarang-ngarang. Iya. Kalau lihat mood publik ini kan sekarang ingin benar Saat ini. perubahan ya, gitu. Mhm. Ya. Oke, Mbak Agi. Iya ya betul Mas Heru. Jadi memang saat ini memang saatnya orang ini sekarang sedang semuanya mata tertuju kepada Pak Prabowo begitu karena sehabis kerusuhan itu terus kemudian dengan berbagai kebijakan bahkan baru saja keluar pernyataan juga kan Mas Heru bahwa undang-undang perampasan aset itu akan masuk ke dalam prolegnas, jadi akan menjadi prioritas untuk legislasi nasional dan dijanjikan akan selesai pada tahun ini juga, pada tahun 2025. Padahal kita tahu sekarang sudah masuk ke bulan September yang artinya hanya tinggal tersisa sekitar 3 Ngebut bulan dong ya. lagi. Hmm. Berarti ini ya dikebut karena sebetulnya ini kan sudah dari sejak tahun 2023 begitu seharusnya sudah masuk ke dalam sejak dulu masuk ke dalam prolegnas karena kan suara dari rakyat tuh seperti itu Hmm. termasuk tuntutan yang berapa 17 tambah 8 terus juga di luar itu pun juga selalu masuk nih tentang undang-undang perampasan aset. Jadi ya di sini kita bisa melihat mereka yang para termul begitu ya, yang dulu di masa rezim Jokowi yang tidak tersentuh, barangkali sekarang akan bisa dibuka. Contohnya misalnya menteri-menterinya saja, misalnya soal Nadiem begitu, yang ketika Jokowi masih menjabat, Nadiem juga masih menjadi menteri itu kan sebetulnya sudah dipersoalkan dari sejak tahun 2022, 2023, tapi ya mandek begitu saja begitu yang sebetulnya persoalan Chromebook itu tidak disentuh oleh Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan yang sebelumnya, tapi ternyata malah diwujudkan di padahal kan apa namanya penelitiannya sudah fail gitu yang melibatkan ribuan Chromebook gitu, tapi akhirnya malah justru yang kita tidak tahu ya nanti hasil dari eh, persidangan akan jadi seperti apa, walaupun dari pengacaranya Hotmat Paris mengatakan ini sama dengan yang terjadi pada Tom Lembong. Saya rasa itu mengarah kepada bukan berarti kalau kalau Tom Lembong jelas perkaranya ini beda ya, tapi lebih mengarah kepada bahwa ada instruksi Jokowi di situ untuk supaya internet itu apa namanya masif di seluruh Indonesia di daerah tertinggal dan lebih kepada itu, lebih kepada instruksi Jokowi. Karena ketika membela kliennya siapa namanya Indra Wijaya atau saya lupa nama kliennya yang soal impor gula itu dia pun mengatakan di persidangan dengan sangat keras berarti itu instruksi Jokowi berarti itu instruksi Jokowi berkali-kali dan ketika saksinya mengatakan iya memang betul gitu ada instruksi dari Pak Jokowi seharusnya Jokowi dihadirkan di sini jadi kalau sekarang ini Hotman Paris mengatakan demikian saya rasa korelasinya adalah itu ada Ya. instruksi Jokowi ada permintaan dari Jokowi jadi korelasinya dengan perampasan aset apa dan sebagainya adalah ya berbagai masalah yang dulunya tidak tersentuh dan ini berhubungan lagi-lagi dengan Jokowi begitu dengan presidennya baik itu menteri baik itu pejabat-pejabat di apa BUMN karya apa dan sebagainya yang mendapatkan tekanan untuk melaksanakan PSN begitu mereka yang seharusnya melakukan hal yang lain yang untuk rakyat banyak tapi malah lebih kepada PSN yang itu sebetulnya banyak menguntungkan oligarki dan juga kepada IKN yang asetnya sebetulnya dia ditanamkan di sana tapi tidak produktif gitu. APBN yang ada di sana bukan untuk menggerakkan sektor real apa dan sebagainya tapi malah masuk ke sana. Bahkan banyak anggaran kementerian yang seharusnya itu untuk yang lain tapi dianggarkan jadi sudah ada anggaran untuk IKN di dalam kementerian pun masih ada sekian Ya. persen anggaran ke IKN. Nah, saya rasa itu mudah-mudahan bisa terbongkar semuanya. Oke, Mbak Agi, dan ini memang kelihatannya yang Anda sebutkan tadi itu, ini bakal banyak makin marah nih pendukung-pendukungnya Pak Betul. Jokowi. Ya, Ya. tapi tergantung pada Pak Prabowo sampai sejauh mana dia akan mengambil langkah semacam itu bersih-bersih. Tapi sebenarnya dengan kita melihat kemarin Budi Ari itu di reshuffle aja, itu memang udah sinyal yang sangat kuat sebenarnya ya, Mbak Agi, karena selama ini orang ngerasa nggak mungkin orang seperti dia tersentuh gitu. Karena Hmm. ya orang menduga-duga apa sih ada deal apa sih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kok kelihatannya alot banget gitu untuk melakukan langkah bersih-bersih itu. Hmm. Tapi dengan Budi Ari itu saya menunjukkan soal itu lagi. Itu satu hal yang bahwa eh, Pak Prabowo ternyata berani melakukan itu. Soal Sri Mulyani juga gitu ya. Sebenarnya Sri Mulyani Hmm. ini kan sebenarnya banyak nggak cocoknya dengan Pak Prabowo. Dan dulu ketika Pak Prabowo terpilih jadi Presiden kan udah ada sinyal baik dari kedua belah pihak lah bahwa Pak Prabowo tidak akan pakai Sri Mulyani, sebaliknya Ibu Sri Mulyani juga tidak akan masuk ke kabinet kan. Tapi belakangan masuk karena dorongan katanya dari tiga orang mantan presiden, dan kan
Satu tentu saja Pak Jokowi dan kemudian Ibu Megawati ini juga sangat dekat loh sama Dekat dengan Ibu Ibu Sri Mulyani. Mulyani. Tapi juga ada dorongan dari Pak SBY pada waktu itu kan gitu kabarnya. Seperti itu bocoran yang disampaikan Reuters, saya bacanya di Reuters dulu ketika akhirnya Sri Mulyani itu masuk. Jadi ternyata nggak kiamat kok gitu. Jadi sama halnya juga kalau Pak Prabowo memutus hubungan dengan Jokowi nggak kiamat, justru malah bagus, banyak dukungan. Oke, kita akhiri perbincangan kita sampai di sini. Kita ketemu lagi ya dalam program berikutnya. Saya Subun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap Ya. salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.